Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustini. Dari Program Studi Pendidikan PPKN Universitas Terbuka UPBJJ Serang dengan NIM 0491655179. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul Pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Di tengah perkembangan teknologi yang cepat, dunia pendidikan mengalami banyak perubahan. Cara belajar, cara mengajar, bahkan cara peserta didik memperoleh informasi saat ini berbeda dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Namun, di balik perubahan tersebut, pendidikan tetap membutuhkan fondasi yang kuat agar teknologi tidak hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter dan tanggung jawab. Pendidikan saat ini berada dalam era transformasi digital yang membawa perubahan pada proses belajar. Kalimat ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi harus diimbangi dengan nilai-nilai pendidikan yang tetap kokoh. Sebelum membahas prinsip-prinsip pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, terlebih dahulu marilah kita pahami bersama mengapa pilar pendidikan menjadi sangat penting di era digital. Perkembangan teknologi memberikan banyak kemudahan dalam proses pembelajaran. Informasi dapat diperoleh dengan cepat melalui internet, berbagai aplikasi pembelajaran juga banyak tersedia, dan komunikasi juga menjadi lebih mudah. Namun, kemajuan teknologi juga menghadirkan banyak tantangan, seperti penyalahgunaan media sosial, penyebaran informasi yang tidak benar, serta menurunnya interaksi sosial. Oleh karena itu, pendidikan tidak boleh hanya berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan. Karakter, pengetahuan, keterampilan. Ketiga aspek tersebut harus berkembang secara seimbang. Pendidikan harus mampu menyiapkan peserta didik agar tidak hanya pintar menggunakan teknologi, tetapi juga bijak dalam memanfaatkannya. Lalu bagaimana seharusnya pendidikan dijalankan agar mampu membentuk manusia yang utuh? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat merujuk kepada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai proses menuntun segala potensi yang dimiliki anak agar berkembang secara optimal. Artinya, pendidikan bukan hanya sekedar mentransfer pengetahuan dari guru kepada siswa, melainkan membantu peserta didik menemukan dan mengembangkan potensi terbaiknya. Pendidikan adalah proses menuntun tumbuh kembang peserta didik. Dalam menjalankan proses tersebut, Ki Hajar Dewantara memperkenalkan 3 prinsip yang sangat terkenal, yaitu Ingarso Sumtulodo, Ingmadyo Mangunkarso, dan Subudi Handayani. Ketiga prinsip ini saling melengkapi dan masih tetap relevan hingga saat ini. Mari kita membahas prinsip pertama, yaitu bagaimana seorang pendidik harus menjadi teladan bagi peserta didiknya. Prinsip pertama adalah Ingarso Sumtulodo, yang berarti di depan memberi teladan. Peserta didik belajar bukan hanya dari apa yang mereka dengar, tetapi juga dari apa yang mereka lihat setiap hari. Oleh karena itu,
guru harus menjadi contoh dalam sikap, perilaku, kedisiplinan, tanggung jawab, dan etika. Guru harus menjadi contoh perilaku positif, harus menunjukkan integritas dan etika, serta menanamkan nilai karakter melalui tindakan nyata. Karena yang menarik adalah keteladanan sering lebih efektif dibandingkan nasihat. Di era digital, teladan juga ditunjukkan melalui bagaimana guru menggunakan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab. Setelah menjadi teladan di depan, guru juga memiliki peran penting ketika berada di tengah-tengah peserta didik. Prinsip kedua adalah ing madio mangun karso, yang berarti di tengah-tengah membangun semangat. Saat ini, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, karena siswa dapat memperoleh pengetahuan dari berbagai sumber digital. Oleh karena itu, peran guru bergeser menjadi fasilitator dan motivator. Guru hadir bersama peserta didik dan merangkul mereka dalam ekosistem belajar yang ramah dan suportif. Guru juga menjadi fasilitator pembelajaran aktif dan senantiasa menumbuhkan motivasi belajar sepanjang waktu. Terakhir, guru di tengah-tengah peserta didik mendorong kreativitas dan kolaborasi guna mengembangkan partisipasi aktif siswa. Ing madio mangun karso diwujudkan dengan cara guru hadir mendampingi siswa, membangun suasana belajar yang menyenangkan, serta mendorong kreativitas dan kolaborasi. Dalam pembelajaran digital, guru dapat menciptakan aktivitas yang membuat siswa aktif berdiskusi, bekerja sama, dan berpikir kritis. Namun, tujuan akhir pendidikan bukanlah membuat siswa selalu bergantung kepada guru, melainkan mereka harus mampu belajar secara mandiri. Hal inilah yang dijelaskan dalam prinsip ketiga, yaitu tuturi handayani, yang berarti di belakang memberi dukungan. Pada tahap ini, guru memberikan ruang bagi peserta didik untuk berkembang sesuai potensinya. Guru tidak mendominasi seluruh proses pembelajaran, tetapi memberikan arahan, dukungan, dan kepercayaan. Guru memberi dukungan dan kepercayaan kepada siswa. Guru mengembangkan kemandirian belajar mereka, membantu mereka mengambil keputusan, dan menumbuhkan tanggung jawab pribadi di dalam diri mereka. Prinsip ini sangat penting dalam era digital, karena siswa memiliki akses yang luas terhadap berbagai sumber belajar, sehingga mereka perlu dilatih untuk mandiri dan bertanggung jawab. Setelah memahami 3 prinsip tersebut, muncullah pertanyaan, apakah pemikiran Ki Hajar Dewantara masih relevan di tengah pesatnya perkembangan teknologi saat ini? Jawabannya adalah sangat relevan. Teknologi memang membantu proses pembelajaran, tetapi teknologi tidak dapat menggantikan nilai-nilai kemanusiaan. Teknologi tidak dapat menggantikan peran pendidikan karakter. Guru tetap dibutuhkan sebagai pembimbing, pendamping, dan teladan bagi peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu menjaga keseimbangan antara kecerdasan digital dan pembentukan karakter. Lalu,
Bagaimana penerapan ketiga prinsip Ki Hajar Dewantara dalam praktek pembelajaran digital saat ini? Penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara di era digital dapat dilakukan melalui berbagai cara. Untuk Ingarso Sumtulodo adalah dengan cara guru memberikan contoh etika digital yang baik. Untuk Ing Madyo Mangunkarso dapat dilakukan melalui menciptakan pembelajaran daring yang interaktif. Sedangkan untuk Tuturi Handayani diwujudkan dengan cara guru mendampingi pembelajaran mandiri siswa. Selain itu, peserta didik juga perlu mengembangkan kemampuan literasi digital, berpikir kritis, kolaborasi virtual, dan tanggung jawab digital. Keempat, kemampuan tersebut menjadi bekal penting dalam menghadapi tantangan abad ke-21 saat ini. Meskipun demikian, perkembangan teknologi tetap membawa sejumlah tantangan yang perlu dihadapi secara bijaksana. Era digital memberikan banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan berbagai tantangan. Di antaranya, pertama, menurunnya interaksi sosial. Tantangan ini dapat diatasi dengan cara penguatan pendidikan karakter. Kedua, meningkatnya individualisme. Tantangan ini dapat diatasi melalui literasi digital yang berkelanjutan. Ketiga, penyalahgunaan media sosial. Menyikapi tantangan ini tentunya para siswa memerlukan pendampingan guru dan orang tua. Terakhir, informasi yang tidak terverifikasi dapat dihadapi dengan menerapkan prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara dalam proses pendidikan. Dengan demikian, teknologi harus digunakan secara kritis, bertanggung jawab, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai penutup, mari kita simpulkan poin-poin yang sudah dibahas. Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pilar pendidikan merupakan fondasi penting dalam menghadapi era digital. Prinsip Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan karena menekankan keseimbangan antara pengetahuan, karakter, dan keterampilan. Pendidikan harus mampu menghasilkan generasi yang cerdas, berkarakter, kreatif, serta mandiri. Dan seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup dan tumbuh kembang anak-anak. Oleh karena itu, kemajuan teknologi hendaknya menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan menggantikan nilai-nilai dasar pendidikan itu sendiri. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.